10. Seperti itu ya. Nah, ini 2 dalam 5 adalah bilangan prima yang sama-sama terdapat dalam faktorisasi prima pada kedua faktor. Terus dilihat pangkat terendah dari 2, 1, pangkat terendah dari 5 itu 1, maka FEB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang lainnya. Boleh dilihat lagi. Ini contoh yang lebih besar lagi bilangannya. Kalau tadi masih 2, 8 gitu. Sekarang udah 48 sama 60. Nah, boleh. Di sini 48 dibagi 2, 24 ya. 24 bagi 2 lagi 12. 12 bagi 2 lagi 6. 6 bagi 2 lagi 3. Jadi kita sebutkan, ini lihat 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Terus yang 3-nya ada 1. Jadi 2 pangkat 4 kali 3. Setelah itu yang 60. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 itu 5 kali 3. Hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berarti FEB-nya berapa? Ada angka 2 dan angka 3. Tulis dulu 2 sama 3. Setelah itu dilihat pangkat terkecilnya berapa. Ada 2 pangkat 4, ada 2 pangkat 2. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Setelah itu ada 3, karena sama-sama 3 pangkat 1, kita tulis juga 3 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 2 kali 3, itu hasilnya adalah 12. Seperti itu ya. Nah, di situ dikasih contoh, udah dikasih contoh 3, tadi dari bilangan yang kecil, yang sedang, sampai barisan yang besar. Nah, tadi dengan menggunakan pohon faktor, terus juga tadi dengan menggunakan faktor persekutuan, yang terakhir ini adalah menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel, di sini kita bisa lihat, cara tabel itu cukup mudah sebenarnya katanya. Hanya dengan membagi bilangan yang dicari dengan menggunakan bilangan prima. Contoh di sini. FEB dari 21 dan 35. Kita lihat. 31, 35. Nah, dibagi, ini kayaknya keliru ya. Ini soalnya, jawabannya keliru. Kita kerjakan di sini ya. Contohnya, tadi yang sudah ada di modulnya itu adalah 21 dan 35 ya. Kita coba di sini tuliskan 21 di 35. Kita lihat dulu. Ini kita akan bagi dua bilangan ini dengan menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima yang pertama adalah 2 dulu. Bisa nggak ngebagi 21 dan 35? Kayaknya nggak bisa ya, yang 2. Kita loncat ke bilangan 3. Bilangan 3, 21 bagi 3 bisa? Bisa. 35 bagi 3 bisa? Nggak bisa. Nah, nggak apa-apa. Kita tulis dulu di sini 3 ya. Nah, 21 bagi 3 yaitu 7. Karena 35 tadi tidak bisa dibagi 3, kita tulis lagi 35. Nah, oke, setelah itu kita bagi lagi. Nah, 3, setelah 3 berarti bilangan bagi 3 lagi atau bagi 2 juga nggak bisa. Nah, sekarang kita cari bilangan prima yang lain yang bisa membagi 7 dan atau 35 ini. Nah, kita cari bilangan 5. Nah, 5 kan tidak bisa ya, 7 bagi 5 tidak bisa, tapi 35 itu bisa dibagi 5. Jadi kita tulis lagi, di sini 7 tulis lagi, karena tidak bisa. 35 bagi 5, hasilnya 7. Nah, oke, coret lagi, bikin lagi. Nah, sekarang ini sama-sama 7. Nah, kita tulis lagi di sini. Bilangan prima yang selanjutnya adalah 7. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Nah, setelah itu cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Tadi kalau yang 3 hanya bisa membagi 21. Yang 5 hanya bisa membagi 35.
Nah, 7 itu bisa membagi ini, 7 dan 7-nya sampai habis menjadi satu-satu. Nah, berarti FPB dari 21 dan 35 itu adalah 7. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke modul yang tadi ya. Bentar. Oke, kita balik lagi ke modul. Oke, banyak. Itu tadi salah satu contohnya ya, 21 dan 35. Nah, kita lihat di modul ada contoh berapa lagi. Nah, di sini ada contoh 36 dan 54. Sama tadi caranya ya. Kita bikin sebuah tabel. Yang ini yang pertama ada 36, yang satu lagi 54. Setelah itu, cari bilangan prima yang bisa membagi keduanya. Nah, atau nggak salah satu, boleh. Yang pertama, ini bilangan primanya adalah 2 dulu. 2, 36 itu dibagi 2 bisa ya, hasilnya 18. 54 dibagi 2 juga bisa, hasilnya 27. Nah, setelah itu kita bagi lagi. Bagi 2 masih 2 karena masih ada bilangan yang masih bisa dibagi 2. 18 masih bisa dibagi 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. Nah, karena 27 itu tidak bisa dibagi 2, kita tulis lagi 27. Seperti itu ya. Nah, sekarang tersisa 9 dan 27. Karena sudah tidak bisa dibagi 2 bilangan itu, kita lanjut ke angka bilangan prima yang selanjutnya, yaitu bilangan 3. Nah, bilangan 3 itu bisa membagi 9 dan bisa membagi 27. Nah, 9 bagi 3, 3. 27 bagi 3 hasilnya 9. Nah, setelah itu kita cari lagi bilangan yang selanjutnya 3. Karena tersisa 3 dan 9, kita tulis lagi bilangan 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Setelah itu 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, belum sampai 1 dan 1. Makanya harus dibagi 3 lagi, biar 3-nya itu habis menjadi 1. Bagi 3 lagi, 1 tetap 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Tadi kan 2, yang ini ya, yang atas, yang paling atas, yang hasilnya 18 dan 27 itu bisa membagi keduanya, 2. Setelah itu 3, yang tadi membagi 9 dan membagi 27 ya. Nah, 3, terus 3 lagi yang membagi 3 dan 9. Jadi yang samanya itu 2, 3, dan 3. Berarti kita tulis di sini 2 kali 3 kali 3. Atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini contoh yang 36 dikali FEB dari, FEB dari 36 dan 54. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada contoh lagi yang lebih besar lagi ya. Di sini ada FPB dari 75, 105, dan 120. Nah, pasti dimulai dari bagaimana kita membuat tabelnya dulu. Tabelnya dituliskan di atas 75, 105, 120. Nah, hal pertama, lihat dulu, ada yang bisa dibagi 2 atau tidak. Nah, dari 75, 105, dan 120, itu ada yang bisa dibagi 2, ya. Ada yang bisa dibagi 2, itu di 120. Tadi kayaknya saya keliru ya bilangnya, harusnya dibagi 2, bukan dibagi 5. Dibagi 2. Nah, 75 tidak bisa dibagi 2, 105 tidak bisa dibagi 2, tapi 120 itu bisa dibagi 2. Nah, jadi kita tulis 2, karena 75 tidak bisa dibagi 2, tetap masih di 75. 105 juga tidak bisa dibagi 2, itu tetap di 105. Tapi 120 dibagi 2 itu sama dengan 60.
Nah, setelah itu masih bisa dibagi dua, ya, masih bisa dibagi dua. Bagi dua lagi, 75 masih tetap, 105 tidak bisa, tetap dibagi dua. Nah, 60 itu bisa dibagi dua. Hasilnya adalah 30, seperti itu. Nah, setelah itu bagi dua lagi. Bagi dua lagi, tadi yang 30, 75 dan 105 masih tetap tidak bisa. Nah, 105 tetap tidak bisa ya. 30 itu dibagi 2, itu hasilnya adalah 15. Nah, sudah ada nih bilangannya, ada 75, ada 105, ada 15. Nah, sudah tidak ada yang bisa dibagi 2. Nah, kita bagi 3. Nah, 75 bagi 3 bisa ya. 105 bagi 3 juga bisa, 15 bagi 3 juga bisa. Nah, 75 bagi 3 hasilnya 25, 105 bagi 3 hasilnya 35, dan 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Nah, setelah itu sudah ada bilangan 25, 35, dan 5. Bagi 3 sudah tidak bisa. Semuanya itu bisa dibagi 5. Nah, tulis lagi 5. Setelah itu 25 bagi 5 hasilnya 5. 35 bagi 5 hasilnya 7. Dan 5 bagi 5 itu hasilnya 1. Nah, tersisa 5, 7, dan 1. Berarti kita masih harus membagi 5. Bagi 5, karena tadi ada 5. 5 bagi 5 adalah 1. 7 nggak bisa, tulis lagi 7. 1 juga tetap, tulis lagi 1. Nah, tersisa 7, berarti kita bagi 7. Satunya masih tetap 1, 7-nya dibagi 7 menjadi 1, dan 1 juga tetap jadi 1. Nah, dilihat lagi sekarang setelah sudah semuanya 1 semua, dilihat bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut. Ketiga bilangan tersebut itu dilihat tadi ada 3 dan 5 ya, ini yang di bold. Yang di bold adalah bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut, yaitu 3 dan 5. Berarti FPB dari 75, 105, dan 120 itu adalah 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah cara ketiga untuk mencari FPB dari 2 atau 3, bahkan 4 sebenarnya bisa FPB dari beberapa bilangan. Seperti itu. Nah, bagaimana mengenai FPB? Sudah bisa? Sudah mengingat-ingat kembali mengenai materi-materi FEB? Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusi ya di LSM, di Google Classroom, boleh kita diskusi mengenai FEB-nya. Nah, saya harap kalian bisa mengerti ya apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai FEB. Nah, setelah FEB kita bahas sampai tuntas, sekarang yang akan kita bahas adalah KPK. KPK itu apa? Bukan korupsi, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi di sini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita lihat di sini adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil atau biasanya kita sebut dengan KPK itu adalah dua bilangan. KPK dari dua bilangan itu adalah bilangan positif terkecil yang dapat dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Ya, bilangan positif terkecil yang bisa dibagi oleh kedua, yang bisa membagi yang bisa dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Nah, di sini contohnya di sini ada 2 dan 8 ya, 2 dan 8. Nah, boleh dilihat di sini ada contohnya. Yang pertama kita cari dulu kelipatan 4. Kenapa 2 dan 8 ya? 4 dan 8, maaf ya. Butuh aqua kayaknya. Oke, KPK dari 4 dan 8. Nah, kita cari dulu kelipatan 4. Kelipatan 4-nya cari dulu. Berapa kelipatan 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, dan seterusnya. Ini kalau kita jabarkan sampai berapapun itu bisa, tapi biasanya dan seterusnya aja. Oke, itu kelipatan 4. Setelah itu kelipatan 8. Kelipatan 8 apa aja? Ada 8, ya.
ada 16, ada 24, ada 32, ada 40, ada 48, ada 56, dan seterusnya juga. Nah, setelah itu dilihat kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu tadi, setelah dilihat kelipatannya, lihat mana yang sama bilangannya. Nah, dari yang tadi yang sudah kita sebutkan, dari kelipatan 4 dan kelipatan 8, ini bisa dilihat yang sama itu pertama 8 ya, 8 nih sama 16 juga sama, 24 juga sama, 32 ini ya juga sama. Nah, ini dan seterusnya itu bisa dilihat mana-mana yang bilangan-bilangan kelipatan yang sama antara kelipatan 4 dan kelipatan 8. Nah, untuk KPK kita harus melihat nilai yang paling kecil karena kelipatan persekutuan terkecil. Dari 8, 16, 24, dan 32, ini salah ya, typo, harusnya 16 bukan 26. Nah, dari 8, 16, dan 24, dan 32 juga sama. Nah, dilihat mana yang paling kecil. 8. Nah, berarti dari 4 dan 8, KPK dari 4 dan 8 itu adalah 8. Bisa dibuktikan, 8 itu bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 8 juga. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, ini cara yang untuk mencari sebuah KPK dari bilangan. Sama sebenarnya caranya, bisa dengan menggunakan faktorisasi prima, dengan menggunakan kelipatan ya. Kalau ini tadi menggunakan kelipatan persekutuan. Kalau tadi yang FWB itu menggunakan faktor persekutuan. Nah, Bu, gimana kalau misalnya yang tadi dengan faktorisasi prima? Sama nggak caranya? Untuk cara sebenarnya sama. Nanti akan yang membedakan bagaimana kita menentukan bilangan yang memang mana nih KPK dari bilangan tersebut. Nah, jadi boleh kita ambil contohnya ya. Misalnya tadi kita ambil contoh 4 sama 8. 4 sama 8. Kita pakai whiteboard dulu. Oke, berarti di sini tulis dulu, ini 4 ya, 4. Ini contoh kecilnya dulu. Kita pakai apa? Pohon faktor. Berarti tinggal bagi 2. Ya, ini juga bagi 2. Setelah itu 8. 8 berarti 2, 4, ya. Dibagi lagi. Ini 2. Dan ini 2. Nah, ini faktorisasi primanya berapa? Berarti ini ada 2 ya. Nah, yang saya lingkari ini adalah faktorisasi primanya. 2 pangkat 2. Sekarang dengan 8. Kita buleti dulu. Buleti. Bundari atau apa ya? Buat lingkaran ininya. Nah, 2 lagi sama ya. Sama 2. Cuman ini 2-nya ada 3. Nah, setelah ini, kalau tadi aturan FPB itu adalah cari yang sama, terus cari yang paling kecil, ya. Nah, kalau ini kebalik. Ini kita harus cari yang paling besar, ya. Semua faktornya masukin, setelah itu cari pangkat yang paling besar. Karena faktor kelipatan, walaupun faktor kelipatan kecil, tapi kelipatan bukan faktor, kelipatan persekutuan terkecil, tapi kita harus cari yang paling besar. Karena kelipatan itu kan besar ya. Kelipatan itu pasti lebih besar daripada bilangannya, seperti itu. Nah, di sini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3, berarti gampang. Kita bisa tentukan nih KPK dari 4 dan 8 itu, karena tadi sama-sama 2 ya, ini sama-sama 2. Nah, sama dengannya berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8.
Nah, seperti itu ya. Jadi caranya tetap sama, tapi yang membedakan adalah di akhir kita harus menentukan bilangan mana yang bisa dijadikan KPK. Seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke modul yang tadi. Ada contoh lain yang lebih besar bilangannya. Nah, di sini cari KPK dari 8, 12, dan 30 katanya. Ya, pertama berarti cari dulu faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor. 8. 8 itu berarti 2 bagi 4, setelah itu 4 bagi 2, 2 dan 2 berarti ada buletinnya 2, 2, 2, 2 pangkat 3. 12 bagi 2 itu adalah 6, 2 bagi 2 lagi, 6 bagi 2 lagi, hasilnya 3. Udah selesai, kasih buletan lagi, hasilnya berarti 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang yang 30, bagi 2 dulu, boleh. 30 bagi 2 itu 15, setelah itu 3 bagi 15, 5, berarti faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat, semua faktor itu harus diambil. Ya, semua faktor harus diambil, tapi ambil pangkat yang paling besar. Tadi di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 1. Berarti kita ambil yang paling besar, 2 pangkat 3. Sekarang faktor 3. Yang 8 tidak ada faktor 3, tapi di 12 dan 30 itu ada faktor 3. Sama-sama pangkat 1, berarti kita tulis lagi 3. Tadi 2 pangkat 3, terus dikali 3. 5 juga sama, 5 ada. Jadi semua faktornya harus masuk, tapi kalau ada yang sama, kita cari pangkat yang paling besar. Nah, jadi di sini disebutkan, sehingga dapat diketahui KPK dari 8, 12, dan 30. Pertama, tadi 2 pangkat 3 ya. Setelah itu 3 dan 5. Kalau dikalikan semuanya 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 5 adalah hasilnya 120. Nah, seperti itu ya. Itu untuk menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, cara yang ketiga sama seperti tadi FPB itu adalah menggunakan tabel. Nah, oke. Tadi disebutkan juga di sini hampir sama dengan mencari FPB, pada hakikatnya cara ini memiliki prinsip yang sama. Contoh di sini ada 16 dan 40 ya, 16 dan 40. 16 dan 40. Pertama, kita bagi 2 dulu ya, karena dua-duanya bisa dibagi 2, berarti 16 bagi 2 itu 8, 40 bagi 2 itu 20. Nah, setelah itu kita bagi 2 lagi, 8 bagi 2, 4, terus 20 bagi 2, 10. Setelah itu kita masih bisa bagi 2, masih bisa bagi 2, 2 bagi 4, kebalik, 4 bagi 2 itu 4, 10 bagi 2 itu hasilnya 5. Nah, setelah itu masih ada 2 dan 5, berarti masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 itu adalah 1. 5 tidak bisa dibagi 2, tulis lagi 5. Nah, karena 5-nya tetap harus 1, berarti bagi 5 lagi sampai 1 dan 1. Nah, kalau tadi kita lihat mana bilangan yang memang bisa membagi kedua bilangan yang tadi. Nah, kalau sekarang, ini bilangan yang ada di tabel ini, yang di sebelah paling kiri ya, paling kiri, itu harus dimasukkan semua. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 4, ditambah ada 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau kita bisa tulis 2 pangkat 4 dikali 5. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 kali 5 hasilnya 80. Nah, seperti itu ya. Itu dengan menggunakan tabel. Lebih mudah bukan kalau kita menggunakan tabel? Nah, di sini juga ada 3 bilangan. Nah, di sini KPK dari 10, 15, dan 25.